Kayak gitu, apalagi dari yang tadinya anak rumahan terus jadi anak rantau dan banyak kegiatan gitu kan. Pertama emang stres, nggak bisa me time, nggak bisa ngeluangin waktu buat diri sendiri, tapi ternyata dengan aku ngeluangin waktu buat diriku sendiri malah aku kesepian karena terlalu sering bareng sama teman-teman gitu kan. Jadi ya kadang me time-ku ini bareng sama teman-teman gitu, jadi kita lebih ke quality time gitu sih. Yang penting nggak mencampur-campur kayak mencampur-campur agendamu gitu. Ketika kamu udah fokus di kerjaan, ya selesaikan itu dulu, baru nanti kamu memikirkan kedepannya, oh kamu mau liburan atau kamu mau refreshing atau apa. Jadi lebih fokus di satu hal yang lagi dikerjain. Oke, nah Gitu deh. Terus gini, aku kan ngelihatnya kamu waktu pas masuk kantor gitu kan kayak ngisi kuesioner buat BEM, terus apa sih acara apa tuh yang perpisahan atau apa ya? Oh iya perpisahan BEM. Itu lah kayak semangat banget gitu loh, kayak kok ikut organisasi kok semangat banget ya, kayak aku yang kan mager-mageran semangat naik turun. Iya, semangat naik turun labil banget pokoknya. Kamu tuh pernah nggak sih ngerasain males buat datang rapat terus ikut kegiatan di organisasi yang kamu ikuti itu kayak gitu loh? Pernah nggak ngerasain? Soalnya aku sering. Aku juga sering. Ya aku pernah sih kayak gitu, males dan capek dan mager gitu. Karena untuk beberapa hal kayak mungkin partnerku saat rapat itu orang yang nggak begitu aku sukai gitu kan. Atau mungkin di rapat itu pembahasannya kurang jelas, itu aku mager banget buat berangkat, kayak yang paling bahasnya itu tok, paling orangnya yang ngeyel itu tok gitu kan. Jadi kayak ya aku mager pernah, tapi ketika kamu udah menyukai suatu organisasi seperti layaknya rumah, nanti kamu tuh bakal kayak, oh aku harus berangkat nih, mereka mungkin butuh aku. Atau ketika kamu berpikiran aku datang palingan cuma nonton atau apa gitu, itu menurutku bakal jadi suatu kendala kamu buat berkembang. Jadi ketika kamu ngerasa kamu dibutuhkan di situ, ketika kamu ngerasa kamu berguna di situ dan kamu menyukai apapun kegiatan yang ada di situ, pasti kamu semangat gitu kan. Ya sama halnya kayak aku gitu. Aku ikut 2 organisasi dan di salah satu organisasi itu ada yang emang bener-bener aku ngerasa itu kayak rumah kayak gitu kan. Jadi aku menikmati segala hal walaupun capek, walaupun ada nggak sukanya, nggak enaknya gitu. Tapi ketika menjalankan itu, kamu ngerasa nyaman dan kamu ngerasa oh passionmu ada di situ. Itu nanti rasa malasnya hilang sendiri gitu. Awal-awal aku waktu belum kenal teman-teman di BEM ya, aku malas buat berangkat rapat, kayak aku nggak kenal, nanti aku kalau misalnya punya opini atau punya pendapat kira-kira diterima nggak, iya daripada ditolak mending aku nggak usah datang rapat apa ya. Itu sempat terpikirkan, tapi ketika kamu memaksakan diri buat coba berangkat kali aja, emang ada hal baru yang bisa dipelajarin gitu. Dan ternyata ya pasti akan selalu ada hal yang bisa dipelajarin di setiap organisasi atau setiap rapat yang kamu datangi gitu. Ya itu hasil membuatku menghilangkan rasa malas sih. Jadi kayak kali aja nanti di rapat ini pembahasannya ada hal baru, ada suatu pengetahuan baru gitu dari teman-teman lain. Karena dengan banyaknya kepala, dengan banyaknya orang, pastinya akan ada banyak hal yang terjadi juga kan di antara aku sama teman-teman yang lain gitu. Nah, dengan adanya rapat kita kan saling mengeluarkan opini nih. Oh, jadi kita tahu ternyata ada hal baru yang bisa kita pelajarin gitu. Itu buat ngilangin rasa malas aku kayak gitu sih. Jadi kayak berpikiran nggak semua hal akan monoton dan membosankan. Tuh. Tergantung mindset aja. Gitu deh. Itu nyambung nggak sih sama alasan kita buat ikut organisasi, kayak misal
kalau tujuan ikut organisasinya baik, otomatis kayak semua tindakan sama pikiran kita jadi baik kan buat ngarah ke organisasi. Ya sama kayak gini kan, kadang kan kita buat ikut organisasi kan yang kayak tadinya aku ikut organisasi kan karena gabut karena COVID jadi di rumah kan. Nah kira-kira kalau motivasi kita buat ikut organisasi karena mungkin ada doi di dalam organisasinya tersebut, terus mungkin gimana kayak lah lumayan nih buat isi CV kita buat lamaran kerja, itu sebenarnya ngaruh nggak sih buat kita kedepannya di dalam organisasi kita gitu. Kayak kan kita prinsipnya ikut organisasi kan kalau alasannya buat menambah relasi, buat menambah pengalaman kan pastinya kita di dalam organisasinya kan bakal ada kontribusi. Tapi kalau misalkan kayak kita alasannya buat kan doiku ikut organisasi itu, jadi aku ikut gitu, aku ikut lumayan nih bisa ketemu apa gimana. Nah itu ntar kedepannya tuh mempengaruhi nggak sih kalau menurut kamu deh? Kalau dari aku sendiri, menurutku mempengaruhi sih, kayak apa niat kita di awal buat ikut organisasi kayak gitu. Menurutku nggak apa-apa kalau misalnya emang orang ikut organisasi kayak mungkin ada doinya gitu kan di organisasi tersebut. Itu bisa nambah semangat kayak yang aku harus berangkat rapat, aku harus ikut broker ini, ikut broker itu gitu, biar ketemu doi. Tapi di sisi lain juga harus bisa manage diri sendiri gitu. Gimana kita punya tanggung jawab ketika kita udah jadi anggota, ya pastinya kita punya tanggung jawab buat menyelesaikan suatu pekerjaan gitu kan. Jangan karena kamu masuk organisasi hanya karena doi atau buat nambah-nambah CV, terus habis itu kamu berpikiran aku kan cuma pengen nambah CV, aku kan cuma pengen dia doi kayak gitu. Nah, nanti di situ kamu akan dinilai oleh orang lain, gimana cara kamu lola dirimu, cara kamu menghargai orang lain kayak gitu. Kan di organisasi ini kita nggak sendirian kan, pasti punya temen gitu. Kita punya partner, kita punya teman kerja gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak maksimal di suatu organisasi atau di suatu pekerjaan yang lagi kita kan, orang lain bakal menilai kita. Dan ya menurut itu nggak cuma akan kepada organisasinya, tapi kepada penilaian orang lain terhadap diri sendiri juga gitu sih. Jadi aku awal ikut organisasi ya karena gabut di kos. Kayak aku anak rantau, kuliah masa cuma kuliah doang, nggak ngapa-ngapain. Terus gak teman-teman kuliah kan kebanyakan kebetulan tuh sama-sama anak rantau dan ada yang asli dari kota sana gitu kan. Jadi ya mereka kayak ya udah jarang ngajakin aku main juga gitu. Sedangkan kalau kamu ikut organisasi, kamu punya relasi, kamu bakal banyak hal gitu. Karena relasi itu nggak cuma kayak menambah teman, tapi ketika mereka bisa memberikan profit kamu dan kamu bisa memberikan ke mereka, bakal ada dampak positif setelahnya kayak gitu. Ya itu yang aku rasain sih. Jadi kayak awal dari niatan kamu ikut organisasi itu akan berpengaruh seterusnya sampai kamu selesai di organisasi itu. Kalau kamu udah mencoba buat melakukan yang terbaik di organisasi itu, pasti orang lain juga bakal menghargai kamu gitu kan. Dan keberjalanan organisasi bakal rasanya enak-enak aja, kamu bakal betah di organisasi itu, terus orang-orang bakal menghargai kamu, terus setelah itu bakal ada kayak apa ya, kayak rasa bangga gitu loh di dirimu sendiri, kayak oh aku berhasil menyelesaikan ini dengan baik, nggak cuma buat nyari CV, nggak cuma buat lihat doi kayak itu sih menurutku. Jadi aku lebih ke kepuasan diriku sendiri. Kalau aku udah menyelesaikan suatu kerjaan dengan baik, pasti kan aku bangga gitu, wow aku bisa menyelesaikan ini dengan baik. Dan di situ tuh kayak kita tuh bisa berkembang, dan kayak dari yang awalnya kamu takut melakukan satu hal, terus kamu jadi mencoba berani menghadapi hal itu gitu, dan itu tuntas dengan baik tuh kayak oh kita naik tingkat nih kayak sih kalau menurut aku. Ya, jadi kalau kayak gitu bisa lebih survive buat diri sendiri, juga buat lingkungan sekitar kita kan.
Benar. Betul. Oke, ini yang flash but not least. Apa sih? Oh iya, Ini yang sebentar, aku mau nanya. Aku ya, misal Iya. dan Mbak Ira gimana cara merubah mindset kita, kan kadang ada yang ya kayak yang disebutkan tadi kayak ikut organisasi cuma kayak sekedar ikut-ikutan ngisi CV, itu biar bisa kayak diubah menjadi lebih baik loh motivasi ikut organisasi, misal kayak biar bisa memberikan manfaat buat orang lain. Itu gimana sih cara merubah mindsetnya? Gini sih, kalau aku sendiri, cara aku ngerubah mindset kan awalnya aku karena gabut ya ikut organisasi. Ngerubah mindset orang itu nggak mudah gitu, dan kebetulan aku ada di lingkungan yang bisa menerima aku apa adanya, bisa membangun diriku jadi lebih baik kayak gitu. Jadi di situ tuh aku kayak otomatis merubah mindsetku gitu loh, dari aku hanya ikut-ikut organisasi karena gabut dan cuma pengen cari relasi, jadi aku di situ pengen berkembang gitu. Ada orang-orang yang memotivasi aku gitu. Mungkin salah satu cara kita buat merubah mindset yaitu bergaul dengan orang-orang yang punya pemikiran yang bisa ngerubah mindsetmu sendiri gitu. Kalau misalnya kau bergaul sama orang-orang yang positif, orang-orang yang suka belajar, orang-orang yang mau kembang, pasti nanti kamu juga bakal ikutan gitu kan. Nggak mungkin kamu bakal mager-mageran sendiri jika orang-orang sekitarmu ini orang yang punya etos kerja yang baik. Kan malu pasti kan, kayak aku mager-mageran terus, padahal teman-temanku rajin-rajin, teman-temanku suka baca-baca ini, baca-baca itu, punya pemikiran bagus, masa aku gini-gini terus. Di situ nanti kita kayak otomatis tuh ngerubah mindset kita gitu loh. Oh, aku juga harus nih, aku nggak mau kalah sama dia, kayak gitu sih kalau aku. Berarti ya secara tidak langsung gitu. Organisasi akan membentuk kepribadian diri kita kan, yang misalnya yang sebelumnya suka rebahan jadi lebih produktif karena ikut rapat. Bener, iya kayak gitu. Pilih teman buat bergaul. Emang sih di organisasi ini kan banyak kepala, banyak pribadian, dan nggak semua orang bakal sama kayak kita gitu. Tapi kan pasti ada beberapa yang kita ngerasa kita cocok sama mereka, kita ngerasa kalau mereka tuh bisa nerima kita kayak gitu kan. Nah, kalau aku dari situ sih, cari temen yang nyaman buat diajak berteman, bisa dijadikan keluarga, bisa dijadikan teman untuk saling membangun, saling mengingatkan ketika salah, terus terutama bisa ingetin ketika kita mager dan kita punya kerjaan tapi nggak dikerjain. Mereka tuh bakal, karena mereka ngerasa keluarga sama kita, pasti kan mereka peduli gitu kan. Ayo Ira, ini kamu belum selesai, ayo kerjain kayak gitu. Pasti itu ada orang yang kayak gitu. Jadi ya aku mulai dari teman bergaul sih. Aku cari orang yang bisa membangun aku dan bisa saling memberi profit. Terus ya kita bisa saling mengingatkan dan saling merubah diri menjadi yang lebih baik bareng kayak gitu. Itu guys. Kalau Mbak Ira sendiri pernah nggak misalkan kayak di organisasi kayak ada temennya Mbak Ira kan ngerasa nggak nyaman kalau sama satu temen itu lah, tapi sering kayak sering dibuat kerja sama bareng lah, cara nyikapinya gimana? Kerja bareng. Nggak merasa cocok, nggak nyaman sama orang itu, tapi kayak selalu dihadapkan buat kerja sama. Aku pernah beberapa kali kayak gitu sih, karena aku nih orangnya keras kepala gitu kan, dan kebetulan disatukan dengan orang yang keras kepala juga. Di organisasi ini aku biasanya ditempatkan jadi konseptor, dan kebetulan temanku ini yang keras kepala juga konseptor gitu kan. Jadi kita nih sering cekcok dan sebagainya gitu. Tapi kita bisa ngelakuin hal tersebut dengan baik dan bisa menyelesaikan proker ini dengan berhasil tuh ya karena kita punya tujuan yang sama. Emang di setiap proses itu akan ada hal yang menakutkan. Tapi kalau kita mengesampingkan ego,
dengan ya udahlah, nggak selalu pendapatku ini harus diterima, selalu ideku ini harus dijadikan nyata gitu kan, harus direalisasikan tuh akan jadi jalan gitu loh. Kalau kita mau ngalah, emang sih kita nggak bisa maksain orang buat ngalah juga gitu, tapi ketika orang ini lihat kita ngalah, pasti kan mereka juga suatu saat, harapanku ya, dan ini berhasil juga gitu. Aku beberapa kali ngalah gitu kan sama dia, karena dia keras kepala, aku keras kepala, ya udah coba aku ngalah duluan gitu. Dan di suatu waktu, di kemudian hari, kejadian lagi tuh kita debat. Nah, karena aku pernah mengalah, terus nggak tahu kenapa dia tiba-tiba langsung bilang kayak, ya udah deh kali ini pakai idemu aja, karena kemarin ideku udah dipakai, biar sama-sama enak kayak. Dan ya mungkin emang nggak semua orang bisa kayak gitu juga gitu ya. Mengalah itu kan satu hal yang lumayan susah gitu. Dan yang pasti ini sih, kalau aku gimana caranya buat meredam meredam sikapku sendiri, kayak aku nggak suka sama dia, kenapa sih aku harus bareng sama dia, kenapa aku harus kerja sama dia gitu. Cara meredam itu dengan ya udah, aku punya tanggung di sini, selesaiin aja, suka nggak suka itu urusan di belakang layar gitu kan. Aku debat itu di belakang layar, tapi kalau misalnya udah bagian kerja, ya udah kerja aja, nggak usah bawa perasaan aku nggak mau kerja sama dia, aku sebel sama dia, itu jangan dicampur adukan gitu. Ya menurutku harus profesional sih. Jangan dicampur antara perasaan pribadimu nggak suka sama dia sama pekerjaanmu. Nanti nggak selesai. Jadi ya harus bisa dipisah. Tuh, kalau di balik layar kamu mau debat, mau gelut ya terserah gitu. Tapi saat kerja ya udah kerja. Gitu kalau aku. Jadi emang kembali ke pribadi kita sendiri ya, kayak menyikapi perbedaan yang tadi kita ceritain. Kalau masalah yang di luar ya udah di luar aja gitu ya, nggak usah dibawa-bawa ke dalam lingkup organisasi gitu ya. Pokoknya lebih mengedepankan profesionalitas kita dan menyampingkan ego kita. Karena tujuan kita itu kan benar buat majuin organisasi kita gitu. Iya gitu. Benar sekali. Mau dong bagi pertanyaan terakhir. Mau dong ini bagi tipsnya apa tadi pertanyaannya? Buat ragu atau masih males buat ikut organisasi, biar mereka tuh termotivasi ikut organisasi. Kalau ikut organisasi tuh gini loh, kita dapat banyak manfaatnya, kita banyak dapat pengalaman, kita banyak dapat teman kayak gitu. Silakan kamu omonginlah ke teman-teman yang masih ragu, biar mereka tuh ayo loh ikut organisasi kayak gitu. Bentar ya, lagi azan. Oke. Kalau dari aku sendiri, kadang emang kita males ya buat ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau cuma rebahan, cuma goleran, terus kita nggak coba buat cari relasi, ya hidupmu bakal stuck kayak gitu loh. Kayak kamu nggak bakal punya teman baru, kamu nggak bakal punya pengalaman baru, kamu nggak bakal ngerasain gimana sulitnya jatuh bangun ketika mengadakan suatu kegiatan ya gitu. Di balik rasa susah buat beradaptasi, di balik rasa kesel buat selalu ngalah sama teman organisasi, di situ tuh secara nggak sadar kamu bakal berkembang gitu loh. Kamu bakal mengupgrade dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat dari sebelumnya kayak gitu. Terus dengan adanya organisasi, kalau menurutku sendiri itu bisa jadi tempat pulangmu ketika kamu memang bisa bergaul dan bisa beradaptasi dengan baik di organisasi tersebut gitu. Orang-orang di sekitarmu bakal terbuka sama kamu, terus
bakal selalu ada buat kamu, bakal bantu kamu, bahkan ketika mungkin kamu lagi kesulitan di perkuliahan dan teman organisasimu ini bukan teman kelasmu atau bukan teman ketemu di perkuliahan kayak gitu, tapi mereka bakal bantu kamu gitu loh. Akan ada hal-hal positif setelahnya ketika kamu mau mencoba buat bergabung di organisasi. Emang ada suka dukanya, tapi kalau kamu ngejalanin itu dengan suka, dengan senang, dengan penuh hati ya pasti bakal positifnya gitu. Bahkan ketika ada hal negatif, ketika kamu menanggapinya dengan positif kan nanti bakal jadi kebaikan sendiri buat kamu. Itu kalau dari aku. Jadi ya jangan takut buat nyoba ikut organisasi sih. Karena kalau misalnya emang kamu udah nyaman banget di suatu organisasi, kamu udah punya keluarga di sana, bakal sedih banget ketika udah selesai masa kerjamu di organisasi itu. Bakal ngerasa kehilangan gitu. Jadi ya jangan pernah takut buat berorganisasi karena di balik itu bakal ada banyak hal positif yang bisa membangun kamu. Jadi lebih baik. Itu kalau dari aku. Makasih Ira udah mau sharing, udah mau membagikan cerita pengalaman organisasi, baik dari motivasi, manfaat kamu tadi ikut berorganisasi, terus kendalanya, terus manajemen waktu kamu dalam membagi organisasi dengan kegiatan di luar organisasi. Makasih banget. Semoga menjadi bukan patokan ya, kayak menjadi motivasi buat teman-teman lain yang masih belum mau, masih ragu buat ikut organisasi. Makasih Ira. Makasih Mbak Ira. Bye-bye. Sama-sama. Closing statement ya nih? Ya. Kasih dong Mbak. Kalau dari aku, ya closing statement-nya jangan pernah takut ikut organisasi. Cobalah hal-hal yang menurutmu itu bisa membangun kamu jadi pribadi yang lebih baik. Jangan takut buat belajar hal baru yang penting. Gitu. Ya, siap. Makasih Mbak Ida. Baik. Sama-sama. Maaf kalau ada salah kata ya. Enggak santuy. Sangat maaf Mbak ceritanya. Wes. Iya. Makasih Senin berangkat. Ini aku tutup. Bentar. Sampai ketemu di kantor. Oke. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stop recording, Pak. Oke teman-teman, cukup sekian dulu. Orang aja gini. Oke teman-teman, jadi tadi sekilas sedikit cerita pengalaman kita berdua sama tamu kita, Ira namanya. Semoga bermanfaat buat kalian dan jangan lupa untuk selalu dukung channel kami PCIP Pejawaran dan tonton terus video ini. Jangan lupa untuk soalnya ini apa sih ngomong apa sih? Jangan lupa untuk share. Jangan lupa untuk tonton, like, dan subscribe. Dan jangan lupa share, like, share, subscribe. Jangan lupa like, share. Potongnya boleh nih ya. Jangan lupa Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel PC IPM Pejawaran. Semoga video-video PC IPM Pejawaran bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa yang mau dengerin versi Spotify-nya bisa langsung dicari di Spotify dengan nama The Jawara Show. Oke, bye-bye teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan cerita apa sih? Kita ikut organisasi. Cerita kita. Terus jangan lupa untuk selalu menunggu episode selanjutnya. Terus apa?
cukup sekian video kali ini. Oh ya, jumpa kembali di Sabtu sore minggu depan. Bye bye. See you next time. See you next time. 1, 2, 3. The Jawara Show. Tambah apa sih? Ya, Mau padahal pacar-pacar bareng lagi kesimpenin lah kalau jelas, maaf, pas kesimpan.